Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Abil Qasim Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin. Abu Ayyub Al-Ansari memecahkan rekor dalam sejarah karena Nabi yang mulia tinggal di rumahnya selama 6 bulan. Di depan rumah Abu Ayyub didirikan Masjid Nabawi sekarang ini. Sekarang sudah tidak ada lagi tersisa rumah Abu Ayyub itu karena perluasan masjid sejak awal. Bayangkan betapa bahagianya orang seperti Abu Ayyub yang bisa berkhidmat kepada Sayyidil Anam selama 6 bulan terus-menerus sampai didirikan masjid. Selama 6 bulan itu keluarga Abu Ayyub mendapat kehormatan untuk mengantarkan makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui, seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, hadis tentang pemberian makanan Abu Ayyub itu menjadi dalil tentang bolehnya mengambil berkah dari sisa makanan seseorang atau dari bekas makannya seseorang. Dalam Sahih Muslim dikisahkan Abu Ayyub selalu mengantarkan makanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu saat ia antarkan makanan itu, tapi kemudian Rasulullah tidak lama kemudian mengembalikan lagi makanan itu masih dalam keadaan utuh. Dalam hadis disebutkan fafazi'a Abu Ayyub, terkejutlah Abu Ayyub luar biasa karena makanannya yang dihidangkan untuk Nabi ternyata ditolak oleh Nabi sampai ia bertanya, "Ahwa haramun ya Rasulullah? Apa ini karena ini haram ya Rasulullah?" katanya. "Bukan," kata, "saya tidak suka saja dengan baunya." Kebetulan waktu itu Abu Ayyub menyimpan bersama makanan Nabi itu, atau makanannya yang dipersembahkan kepada Nabi itu terdiri dari saum dan basol, terdiri dari bawang putih dan bawang merah. Saya baru tahu juga belakangan bahwa ternyata ada macam-macam bawang ya, di Indonesia juga ada bawang bombay yang gede, ada bawang putih yang kecil, ada bawang putih yang besar. Dan dalam bahasa Arab untuk setiap jenis bawang itu ada namanya. Kalau kita semuanya disebut bawang. Yang kecil bawang juga, bawang putih. Yang terdiri dari daunan aja disebut bawang juga, namanya bawang daun. Dan seluruhnya, saking miskinnya bahasa kita, jadi seluruh bawang disebut bawang aja, apapun jenisnya. Karena itu biasa penerjemah hadis sering mengalami kesulitan karena keterbatasan bahasa Indonesia. Abu Ayyub berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, setiap kali engkau serahkan makanan itu, mengembalikan bekas makanan itu, aku lihat di mana bekas jemarimu berada. Fatayammamu ana wa ummu Ayyub." Lalu kata, aku bertayamum, aku dengan Ummu Ayyub bertayamum, maksudnya menggosok bekas makanan Nabi itu dan mengusapkannya ke wajah dan tangannya, sehingga itu disebut tayamum. Lalu aku tayamumi bekas makananmu itu. Al-Albani itu peneliti hadis mutaakhir ini, marja taklidnya ahli hadis di zaman modern sekarang ini, mengatakan bahwa hadis Abu Ayyub ini sahih. Tetapi tampaknya hadis ini tidak perlu disebarkan di zaman modern ini, karena la fa'idata fihi, tidak ada gunanya. Jadi sebetulnya dia terpukul dengan hadis tabarruk ini, karena kelompok Al-Albani termasuk di dalamnya adalah orang-orang PKS, kelompok partai PKS atau Salafi atau kelompok Wahabi, apapun namanya, menganggap bahwa bertabaruk itu musyrik. Al-Albani juga adalah kelompok penggagas modern dari Ibnu Taimiyah, pelanjut Ibnu Taimiyah, pelanjut dari Muhammad ibn Abdul Wahab, walaupun ada perbedaan sedikit. Al-Albani itu orang tidak dikenal dari Syria.
Mula-mula katanya dari Transoksania, kemudian masuk ke Syria. Ketika kecil di bawah bapaknya, tidak ketahuan di mana pesantrennya. Tiba-tiba muncul saya sebagai ahli hadis, dan sekarang jumlah bukunya udah ratusan yang dia terbitkan. Di antaranya Silsilah al-Ahadits ad-Dhaifah, Silsilah al-Ahadits as-Shahihah, dan jadi marja taklidnya, ayatullahnya dalam ilmu hadis. Dan dia tidak percaya tentang tabaruk. Bahkan tabaruk itu menganggap musyrik. Berhadapan dengan dalil yang menurut dia sahih, menurut penelitiannya, akhirnya dia berhujah, memang hadis ini sahih, cuma tidak ada gunanya pada zaman modern menyebarkan, maksud dialah paham yang primitif seperti ini. Dan Ramadan Buti dengan marah menyerang Al-Albani dan mengatakan ucapan dia sebetulnya menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia meremehkan syariat, dan syariat yang berlaku di zaman Nabi itu berlaku juga pada setiap zaman. Jadi mengatakan bahwa hadis tabaruk itu la faidata fihi, tidak ada faidahnya, sama saja katanya dengan melawan sunnah Rasulullah, dan itu hukumnya kafir. Menarik juga itu, sesama ahlu sunnah saling mengkafirkan. Dan itu bermula dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke rumah yang disediakan di dekat masjid, dan berhentilah Abu Ayyub memberi makan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau dengan rajin biasa mengirimkan makanan kepada Rasulullah, sampai Rasulullah menyuruhnya untuk menghentikannya karena ada keluarga. Tapi Abu Ayyub tetap berharap pada saat-saat tertentu Rasulullah berkenan untuk mencicipi makanan beliau. Dan pada satu hari, seperti dikisahkan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, pada siang hari, pada suasana yang panas terik, biasanya orang-orang Arab pada tertidur. Pada waktu siang, tidur yang disebut qailulah, tidur siang hari. Rasulullah keluar, dan karena ini riwayatnya dari Sunni, saudara jangan heran, begitu keluar ketemu Abu Bakar, dan Abu Bakar bertanya, kemana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, yang mengeluarkan aku adalah juga yang mengeluarkan engkau, hei Abu Bakar. Tengah jalan lagi ketemu Umar, gitu. Biasanya urutannya begitu, Rasulullah ketemu Abu Bakar, ketemu Umar. Pokoknya ketiga orang itu kemudian menemui rumah Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa mereka keluar siang hari itu karena kelaparan, karena tidak ada makanan di rumah. Sampailah dengan beberapa sahabat lainnya ke rumah Abu Ayyub, dan Ummu Ayyub berteriak gembira menerima kedatangan Rasulullah, sampai kedengaran oleh Abu Ayyub yang sedang memanjat pohon kurma waktu itu di kebunnya. Lalu Abu Ayyub dengan bersegera turun membawa kurma-kurma yang masih segar, rutob itu, kurma yang baru dipetik, serahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia juga menyembelih kambing, sampai di dalam hadis itu, karena riwayatnya ada berapa biji, Rasulullah beri nasihat, jangan kamu sembelih kambing betina. Sampai itu masuk dalam bab fikih, tidak boleh menyembelih atau berkorban dengan kambing betina, berdasarkan nasihat Rasulullah kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan sampai keringatnya yang mulia katanya membasahi tubuhnya. Tapi sebelum makan, ketika Rasulullah kelihatan seperti menangis sebelum makan itu, ketika orang tanya, mayum kik ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Aku teringat bahwa Fatimah juga sudah beberapa hari ini tidak punya makanan di rumahnya. Kirimkan sebagian dari kambing itu untuk dikirimkan kepada Sayyidah Fatimah. Dan Abu Ayyub kemudian mengirimkannya. Setelah usai makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka yang hadir semuanya di situ, yang sudah merasakan kenikmatan makanan itu, latus alunna yauma idzin anin na'im. Kalian bakal ditanya pada hari kiamat nanti tentang makanan yang kita nikmati hari ini. Latus alunna yauma idzin anin na'im.
Nah, Abu Ayyub Al-Ansori ketika sampai di zaman Abu Bakar dan terjadi peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, Abu Ayyub termasuk yang memprotes tindakan itu. Dia tahu betul siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapa Ali bin Abi Thalib Salamullahi Alaihima. Kira-kira 14 orang tokoh. Mereka berdiri di mimbar Abu Bakar dan memberi peringatan kepada Abu Bakar. Tentu saja dalam riwayat-riwayat Abu Ayyub di kalangan ahli sunnah tidak ada peristiwa ini. Mereka berdiri, termasuk di situ yang ngumpul itu Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Huzaifah, terus Huzaimah Dzusyahadatain, Huzaimah yang memiliki 2 kesaksian. Huzaimah itu yang pernah bermimpi bahwa dalam mimpinya ia melihat Rasulullah sedang tertidur dan dia mencium dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tertidur. Lalu dia sampaikan mimpinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Rasulullah pun terbaring dan mempersilahkan Huzaimah mewujudkan mimpinya, dan Huzaimah mencium dahi seluruh alam semesta. Itu Huzaimah termasuk yang protes. Abu Ayyub Al-Ansori, mereka melakukan mosi tidak percaya kepada Abu Bakar dan mereka merencanakan untuk melakukan perlawanan. Tapi atas nasihat Huzaifah dan Salman, bagaimana kalau kita meminta izin kepada Imam Ali. Kemudian Imam Ali melarang demi persatuan kaum muslimin dan karena ada nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali menyuruh mereka tenang, tidak melakukan perlawanan. Menariknya bahwa seluruh sahabat yang berkumpul itu termasuk rijal di dalam hadis man kuntu maula fahadha aliyun maula. Hadis Al-Ghadir itu diriwayatkan oleh orang-orang itu semua, Huzaifah Al-Yamani, kemudian Ammar bin Yasir, Abu Dzar, dan tokoh-tokoh Ansor antara lain Huzaimah itu Dzusyahadatain. Kemudian, kita singkatkan cerita Abu Ayyub ini. Kemudian Abu Ayyub hiduplah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad syahida, dia menyaksikan seluruh peperangan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak juga dia ikut dalam seluruh peperangan bersama Imam Ali. Jadi dia ikut Siffin, dia ikut perang Jamal di pihak Imam Ali. Di zaman Rasulullah juga dia menjadi peserta dalam berbagai peperangan. Ini ada kisah kecil yang tidak ingin saya lewatkan. Ketika Abu Ayyub Al-Ansori diminta oleh Imam Ali untuk jadi gubernur di Basrah. Waktu itu Imam Ali memimpin pemerintahannya di Kufah. Dipindahkan ibu kota Islam itu dari Madinah ke Kufah. Kenapa? Karena Madinah adalah pusat konspirasi melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah itulah bercokol kaum Quraisy, sehingga Imam Ali memindahkannya ke Kufah. Kemudian Abu Ayyub dipanggil dari Madinah untuk menjadi gubernur. Padahal Abu Ayyub seperti saya ceritakan, tidak ada di Madinah orang yang lebih miskin daripada Abu Ayyub Al-Ansori. Karena dia diangkat jadi gubernur. Orang yang mau pegang jabatan biasanya didekati oleh orang-orang kaya. Kita akan kehilangan Anda. Bagaimana kalau rumah Anda ini kita bangun jadi rumah besar yang layaklah dalam kedudukan Anda sebagai gubernur. Jadi kalau balik ke Madinah, dia bisa balik dari rumah gubernur di sana ke rumah yang tidak begitu berbeda dengan rumahnya sebagai gubernur. Abu Ayyub mengizinkannya, tapi dengan catatan jadikan rumahku itu sebagai rumah penampungan orang-orang miskin. Jadi Abu Ayyub adalah orang pertama yang mendirikan rumah singgah bagi orang-orang miskin, bagi homeless. Dan dia menugaskan orang-orang kaya di Madinah supaya di rumah Abu Ayyub setiap hari disediakan makanan bagi fuqara dan masakin. Sebagaimana di rumah itu dulu
ia menyediakan makanan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian ikut serta dalam peperangan melawan tentara Romawi yang waktu itu dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Jadi Abu Ayyub pasti tidak suka sama Yazid, pasti itu. Tetapi karena sekarang Yazid sedang berhadapan dengan kaum kufar, Abu Ayyub ikut bergabung dengannya. Dan usianya sudah waktu itu sekitar 85 tahunan. Sudah sangat tua, dia masih juga ikut berperang. Sampai ke satu tempat yang nama sekarang Konstantinopel. Ada pasukan Abu Ayyub Al-Ansori yang tiba-tiba melesat sendirian masuk ke tengah-tengah musuh untuk memperoleh syahid, dan kawan-kawan yang lain mengejek dia dengan menyebut ayat Al-Quran, wala tulqu biaidikum illa tahlukah, janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Ayat ini berlaku untuk orang yang seperti melakukan, kalau sekarang suicide bomber, pengebom bunuh diri. Nah, ini yang menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Ayat ini pernah dulu dijadikan alasan oleh seorang mufti Mesir ketika orang-orang Syiah melakukan gerakan itu, bom bunuh diri itu. Setelah itu orang Sunni juga mengikuti itu, bom bunuh diri juga. Dalilnya ialah wala tulqu biaidikum illa tahluka, janganlah kamu jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Kata Abu Ayyub, salah kamu menafsirkan Al-Quran itu. Bukan begitu maksudnya. Pemuda itu tidak menjerumuskan di dalam kebinasaan, tidak. Dulu ketika kami orang-orang Ansor bergabung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami ini sering kali berperang bersama Nabi. Di antara sela-sela perang itu kami tinggal di tempat dan kami bersenang-senang. Turunlah ayat ini. Maksudnya kalau kita punya harta, kita punya waktu yang santai, jangan biarkan itu semua kesantaian itu menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Jadi gunakanlah harta itu di jalan Allah. Karena kalau harta itu hanya digunakan untuk bersenang-senang saja, kita menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Itu tafsir asli dari Abu Ayyub Al-Ansori yang mendengarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tafsir itu alhamdulillah tidak menyebar di antara kita. Yang menyebar ialah penafsiran yang salah, bahwa kita tidak boleh berinfak terlalu banyak karena itu berarti menjerumuskan diri dalam kebinasaan, atau kita tidak boleh menyampaikan kebenaran ketika semua orang tidak menyampaikannya, sehingga kita memperoleh perlakuan yang menyakitkan kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Hussein salamullahi alaih, katanya itu melanggar ayat Al-Quran karena ia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Sebetulnya sih Al-Qurannya masih asli, cuma penafsirannya sudah mengalami tahrif. Tahrif ialah penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran. Abu Ayyub waktu dalam keadaan sakit, dia sebetulnya disuruh tinggal di rumah. Enggak, saya mau ikut berperang juga, walaupun kalian menggotong. Dalam peperangan itu Abu Ayyub kemudian syahid. Sampai sekarang kuburannya itu berada di depan pintu gerbang Konstantinopel. Jadi kalau kita sempat pergi ke Turki ya, di situ ada kuburan Abu Ayyub Al-Ansori, orang yang bertabaruk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mentayamumi bekas makannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendapat kehormatan karena rumahnya ditinggali Nabi yang mulia selama 6 bulan. Orang yang mendapat kehormatan sebagai rumah yang pertama disinggahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ibunya memperoleh mukjizat Nabi yang pertama di Madinah, yaitu matanya yang buta mendadak menjadi melihat. Ada satu lagi lah, lupa nih. Ketika Rasulullah SAW sudah menaklukkan Khaybar waktu itu dan beberapa benteng Yahudi, kemudian Rasulullah singgah di rumahnya. Abu Ayyub khawatir bahwa orang-orang Yahudi akan membalas dendam. Kemudian
tanpa diperintahkan oleh Nabi. Ia berjaga-jaga di luar rumah Nabi itu. Lalu Nabi SAW mendengar kok ada orang di rumah itu. Malam-malam, tengah malam, Nabi melihat Abu Ayyub. Kenapa kamu berada di sini? Aku khawatir ya Rasulullah, ada orang-orang Yahudi yang membunuh engkau, dan di rumah saya tak bisa tidur. Oleh sebab itu, izinkan saya menjaga di sini. Rasul berkata, insya Allah, Allah akan menjaga saya. Tidurlah kamu. Kecintaannya kepada Nabi luar biasa, sehingga ia bersedia mengorbankan dirinya sekalipun buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ajaibnya saya temukan para pecinta Nabi itu, hampir semuanya pecinta Nabi yang tulus itu adalah pecinta Imam Ali juga. Kayaknya kecintaan kita kepada Imam Ali adalah bukti apakah kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus.